Dikisahkan di dalam salah satu kitab karya Al-Ghazali juga, ada seorang rahib pendeta. Ini punya kelebihan kasyaf. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya al-kasyaf. Al-kasyaf itu dia terlintas dalam benaknya bisa mengetahui isi hati seseorang. Al-kasyaf. Tapi yang uniknya yang mendapatkan ini rahib pendeta. Sehingga berita ini tersebar luas, orang-orang heran. Termasuk ada seorang ulama, dia ingin mendatangi pendeta tersebut, menanyakan apa amalnya sehingga bisa kasyaf, terkenal di penjuru tempat di negerinya. Maka ulama itu datang menemui sang pendeta. Dia bertanya kepada pendeta, apakah benar engkau kasyaf? Sebelum dia menyampaikan itu, pendeta sudah menjelaskan, langsung praktek. Oh, kau datang kemari mau begini. Heran ini ulama, luar biasa, isi hati saya dia tahu. Kemudian sang ulama mengatakan, wahai rahib, dari mana kau dapatkan kelebihan ini? Dia katakan, dari nabi kalian. Dari nabi kami. Iya, nabi kalian kan pernah menyatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian terkecuali hawa nafsunya dia tundukkan untuk taat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan nabi kalian mengatakan di dalam banyak hadis untuk melawan hawa nafsu, dan saya praktekkan itu. Karena saya praktekkan itu, maka saya diberikan kelebihan oleh Allah, disebutkan Allah, dengan bisa mengkasyaf isi hati manusia yang datang kepada saya. Bagaimana yang kau lakukan? Seluruh dorongan nafsu yang mengajak kepada makankah itu, minumkah itu, tidur, selalu saya menyalahinya. Ketika saya terdorong oleh nafsu untuk minum air es, ma'ul barid, saya minum air hangat. Ketika nafsu perintahkan saya waktunya tidur, saya tidak tidur. Nanti nafsunya tidak tidur, saya tidur. Ketika nafsu ingin makan makanan ini, saya makan makanan yang lain. Jadi setiap hari dorongan nafsu tersebut dia lawan. Apa yang terjadi? Dibukakan dia keramat, walaupun dia bukan agama Islam. Maka ulama itu mengambil kesempatan, dia berdakwah. Kalau benar ini kau dapatkan dari nabi kami, kenapa sampai sekarang tidak masuk Islam? Dia bilang tidak, saya tidak akan masuk Islam. Akhirnya ulama ini marah, ayo masuk Islam. Dipukul itu meja, baru dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bingung ini ulama, ajak baik-baik masuk Islam tidak mau, kemudian dipaksa dengan kasar baru masuk Islam. Dia bilang, kenapa tadi saya ajak baik-baik dengan sopan, dengan lemah lembut untuk masuk ke dalam agama Islam, engkau menolak. Tapi di saat saya keras, saya kasar, saya paksa, baru engkau masuk Islam. Apa kata sang pendeta? Di saat engkau mengajak dengan lemah lembut, itu nafsu bilang sudah masuk Islam tuh, kasihan. Masuk sudah. Itu dia ajak dengan baik itu. Dan saya punya prinsip kan harus melawan nafsu. Tapi di saat engkau kasar, nafsu bilang, jangan masuk Islam. Kasar dia, paksa itu. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Maka saya masuk Islam. Nah, ini namanya suluk. Tidak dipaksakan, tapi kalau orang ingin mengendalikan hawa nafsu, butuh riyadhah, butuh mujahadah, butuh latihan. Butuh sungguh-sungguh. Kita mendidik akhlak kita menjadi baik itu bukan gratis, tidak. Tapi dipaksa. Sifat sombong yang ada dalam hati kita harus kita lawan dengan tawadhu.
Sifat kikir yang ada di diri kita harus kita lawan dengan dermawan, harus dilawan. Nanti kalau dilakukan terus-menerus, sifat-sifat yang jahat ini akan keluar. Yang ada dalam diri kita sifat yang baik, karena sudah menjadi adah. Makanya para pakar bahasa ketika menjelaskan definisi akhlak, mereka mengatakan al-adah iradah. Akhlak itu adalah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari sampai menjadi sifat. Itu. Ya barakallahu wa lakum fil karim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.